Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar siswa-siswa semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat walafiat. Sudah cukup lama kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi mudah-mudahan meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung di sekolah, tapi pembelajaran khususnya tentang matematika, konsep-konsepnya bisa kalian pahami. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang determinan dan adjoint. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelumnya, minggu-minggu sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang definisi matriks, jenis-jenis matriks, kemudian operasi pada matriks. Itu merupakan langkah awal untuk memahami tentang matriks. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita pahami adalah tentang determinan dan adjoint. Berbicara tentang determinan dan adjoint, ini buat apa sih fungsinya sebetulnya? Nah, ini sebetulnya ini berfungsi untuk materi kita selanjutnya, yaitu minggu depan berbicara tentang inverse matrix. Untuk bisa memahami tentang inverse matrix, untuk bisa menyelesaikan soal-soal kaitannya dengan inverse matrix, maka harus dipahami terlebih dahulu tentang determinan dan adjoint. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara menentukan determinan dari suatu matriks? Nah, itu yang akan kita bicarakan hari ini. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana kita menentukan adjoint dari suatu matriks? Itu yang akan kita bicarakan hari ini. Ya, yang pertama berarti akan kita bicarakan adalah tentang determinan. Apa sih determinan itu? Sebetulnya determinan ini adalah suatu bilangan real. Nah, bilangan real ini didapatkan dengan menggunakan aturan tertentu dari suatu matriks. Jadi ada kata kunci aturan tertentu. Nah, apa sih aturan tertentu tersebut? Berarti langsung kita ambil contoh saja. Misalkan diketahui matriksnya itu saya akan mulai dari matriks dengan ordo 3x3. Yaitu misalkan matriksnya itu saya tulis seperti ini. Oke. Jadi saya mulai dari suatu permasalahan, misalkan diketahui matriks dengan ordo 3x3, yaitu dengan elemen di dalamnya 3, 2, 1, 4, 1, 1, 2, negatif 1, dan 1. Bagaimana cara menentukan determinannya? Nah, sebelum kita menentukan determinannya, kita simbolkan dulu. Simbol dari determinan adalah tandanya seperti ini. Ini simbol untuk determinan. Atau bisa juga saya tulis misalkan menjadi det A. Jadi disingkat. Nah, ini yang pertama, berarti ini yang selanjutnya. Kalau yang ini berarti cara bacanya kayak gimana? Kalau kita punya bentuk seperti ini, berarti ini artinya adalah determinan matriks A. Atau bisa juga kita tulis sama dengan det A. Contoh yang lain, kalau kita punya bentuk seperti ini, berarti ini artinya adalah determinan matriks B. Atau bisa juga kita tulis menjadi det B. Ini adalah bagaimana cara kita menuliskan determinan dari suatu matriks, gitu ya. Jadi bisa menggunakan ini, bisa juga menggunakan ini.
Oke, sekarang kita selesaikan permasalahan ini, mencari determinan dari matriks dengan ordo 3x3 ini. Misalkan saya namakan ini matriksnya adalah matriks B. Berarti akan kita cari adalah seperti ini atau seperti ini. Ini akan kita cari. Bagaimana sih cara mencarinya? Nah, cara mencarinya itu cukup sederhana sebetulnya. Kita tulis kembali matriksnya, berarti saya tulis ke sini 3, 2, 1, kemudian di sini 4, 1, 1, 2, negatif 1, 1. Ini yang kita punya. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yang harus kita lakukan selanjutnya, kita pindahkan 2 kolom pertama. Berarti kolom pertama, kolom kedua kita pindahkan ke sini. Bukan saya pindahkan, tapi saya copy. Berarti saya tulis di sini 3, 4, 2. Berarti saya tulis di sini juga 2, 1, 1. Jadi sekali lagi, langkah pertama untuk mencari determinan dari suatu matriks, kita copy 2 kolom pertama. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga kan ya. Tapi yang kita pilih adalah 2 kolom pertama, yaitu 3, 4, 2 dan 2, 1, negatif 1. Oh, negatif 1. Tinggal negatifnya. Oke. Langkah selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita lakukan operasi perkalian. Perkaliannya dari mana ke mana dulu? Perkalian yang pertama yang kita lakukan adalah dari arah kiri ke kanan bawah. Ini ke sini, ini ke sini. Berarti itu juga sama dengan 3 kali 1 kali 1. Ditambahkan masih tetap dengan arah yang sama dari kiri ke kanan. Ini ke sini, ini ke sini. Berarti yang kita punya adalah 2 kali 1 kali 2. Ditambah dengan cara yang serupa, berarti ini ke sini, ini ke sini. Berarti yang kita punya di situ adalah 1 kali 4 kali negatif 1. Oke, ini yang kita dapatkan dari kiri ke kanan bawah. Kemudian nanti hasilnya ini berapa, hasilnya ini berapa, hasilnya ini berapa. Lalu nanti setelah dijumlahkan, saya kurungkan dulu di sini, dikurangi arah sebaliknya. Berarti arah sebaliknya adalah, saya kurungkan besar dulu di sini, berarti ke sini. Berarti yang kita punya itu adalah 1 kali 1 kali 2. Ditambah karena dengan arah yang sama, berarti ini ke sini. Dan kita punya adalah 3 kali 1 kali negatif 1. Ditambah, berarti yang terakhir 2 kali 4 kali 1. Oke. Setelah kita mendapatkan dari kiri ke kanan dikurangi dari kanan ke kiri bawah, dengan kita jumlahkan masing-masing, berarti ini hasilnya adalah 3 ditambah 2 kali 1 kali 2 itu 4, ditambah 1 kali 4 kali negatif 1, hasilnya negatif 4. Dikurangi arah sebaliknya, berarti ini arah sebaliknya. 1 kali 1 kali 2 itu 2, ditambah 3 kali 1 kali negatif 1 itu negatif 3, ditambah 2 kali 4 kali 1 itu hasilnya 8. Kita jumlahkan ini. 3 tambah 4, 7. Ini kan negatif ya. 7 kurangi 4 itu 3. Dikurangi, yang ini berarti 2 kurangi 3 itu negatif 1. Negatif 1 tambah 8 itu adalah 7. Berarti yang kita punya 3 kurangi 7, berapa hasilnya? Negatif 4. Sehingga bisa kita simpulkan determinan dari matriks B, atau bisa juga saya tulis jadi seperti ini, hasilnya adalah negatif 4. Ini untuk ordo 3x3. Sekarang pertanyaannya, kalau untuk ordo 2x2 seperti apa? Nah,
Berarti saya hapus di sini contoh selanjutnya. Misalkan tentukan determinan dari matriks A misalkan. Matriksnya itu misalkan 2, 1, 2, 5. Itu ya. Dengan cara yang serupa, berarti saya jawab di sini. Berarti determinan dari A atau sama juga dengan det A berarti sama dengan, lihat di sini. Pertama tadi dari kanan ke kiri bawah, berarti juga sama dari kanan ke kiri bawah, berarti ke sini. Sederhana. Berarti 2 kali 5. Dikurangi arah sebaliknya, berarti ke sini. Itu adalah 1 kali 2. Sehingga yang kita dapatkan adalah 2 kali 5 itu 10. 1 kali 2 itu 2, berarti 10 kurangi 2 hasilnya adalah 8. Sehingga kita dapatkan di sini determinan dari matriks A itu adalah 8. Nah, ini adalah cara untuk menentukan determinan dari matriks dengan ordo 2 kali 2. Sedangkan yang ini adalah cara mencari determinan dari matriks dengan ordo 3 kali 3. Silahkan dipahami, silahkan dipelajari, silahkan dicatat di buku catatannya masing-masing. Oke, setelah kalian memahami tentang determinan, berarti langkah selanjutnya adalah kita akan menentukan adjoin dari suatu matriks. Berarti saya hapus di sini. Saya hapus kembali. Oke, yang kita bicarakan sekarang berarti poin kedua, yaitu berbicara tentang adjoin. Nah, untuk menentukan adjoin sebetulnya ada prasyarat atau ada syaratnya yang harus kalian pahami. Apa syaratnya? Adalah tentang transpose. Ini yang harus dipahami. Transpose itu apa sih sebetulnya? Nah, oke, kita lihat nih sekarang. Transpose itu misalkan saya tulis gini, transpose dari matriks A. Berarti transpose dari matriks A itu disimbolkannya bisa A pangkat T besar atau bisa juga A pangkat T kecil. Jadi kalau kita punya bentuk seperti ini, A transpose berarti artinya nih transpose dari matriks A, atau A pangkat T kecil itu juga artinya adalah transpose dari matriks A. Bagaimana cara menentukan transpose itu? Nah, caranya adalah yang pertama, bisa dengan merubah baris menjadi kolom. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua bisa juga kita pilih merubah kolom menjadi baris. Maksudnya apa sih, Pak? Oke, kita lewat contoh. Misalkan diketahui di sini ini masih berbicara tentang transpose. Diketahui misalkan matriks B. Matriks B-nya misalkan ini 2, 4, negatif 1, 3, 1, negatif 4. Misalkan seperti ini. Kita ingin menentukan transpose dari matriks B. Berarti saya tulis di sini B pangkat T. Saya pengen T kecil deh. Bagaimana caranya? Saya pakai cara yang pertama, merubah baris menjadi kolom. Berarti baris pertama, ini baris pertama yaitu dengan anggota 2, 4, dan negatif 1.
Saya rubah menjadi kolom pertama, berarti saya rubah menjadi 2, 4, negatif 1. Begitupun sama, baris kedua berarti dengan anggota 3, 1, negatif 4, saya rubah menjadi kolom kedua, berarti jadi 3, 1, negatif 4. Nah, ini adalah hasil dari transpose matriks B. Pak, kalau dengan menggunakan cara yang kedua apakah sama hasilnya? Merubah kolom menjadi baris? Sama aja. Ini kan kolom pertama, 2, 3 ke bawah. Tapi ketika ditransposkan menjadi baris, 2, 3 ke kanan. Begitupun 4, 1. 4, 1, negatif 1, negatif 4, begitupun sama negatif 1, negatif 4. Nah, ini adalah hasil dari transpose matriks B. Setelah kita memahami tentang transpose, nah sekarang pada intinya yaitu tentang adjoin. Bagaimana cara menentukan adjoin dari suatu matriks? Itu pertanyaannya. Nah, ini pertanyaannya. Bagaimana cara menentukan adjoin dari suatu matriks tuh? Oke, biasanya untuk adjoin itu saya disimbolkannya itu dengan A, D, J. Jadi kalau kita punya A, D, J, A ini artinya adalah adjoin dari matriks A. Itu ya. Oke, sekarang kita akan menentukan bagaimana cara menentukan adjoin. Nah, langkahnya saya akan mulai dari matriks ordo 3x3. Jadi yang rumit dulu. Itu ya, yang rumit dulu. Misalkan diketahui matriks A dengan elemennya itu adalah 1, 2, 1 misalkan 3, 2, 1. Misalkan di sininya jadi negatif 1, 2, 1. Saya punya matriks A dengan anggotanya ini, kita akan menentukan adjoinnya. Nah, untuk menentukan adjoin dari matriks A, ini patut diperhatikan. Langkah pertama harus kalian lakukan. Ingat di sini itu berarti baris pertama, kolom pertama atau ini satu ya. Nah, ketika kita ingin menentukan suatu nilai di sini, di baris pertama, kolom pertama, berarti angka 1 ini kita lingkari. Setelah kita lingkari, apa yang kita lakukan? Kita tutup bilangan yang sebaris dengan angka 1 yang tadi ini. Kemudian kita tutup juga bilangan yang sekolom dengan ini. Berarti saya tutup ke sini. Tutup ke sini, tutup ke sini. Berarti yang kita punya mana? Ini yang kita punya. 2, 1, 2, 1. Berarti saya tulis di sini 2, 1, 2, 1. Apa ini maksudnya? Ini yang dicari adalah determinannya. Jadi untuk memahami adjoin pun harus memahami tentang determinan. Itu ya. Oke, ini untuk bilangan yang terletak pada baris pertama, kolom pertama. Yang ini kan berarti baris yang terletak bilangan yang terletak pada baris pertama, kolomnya kolom kedua. Berarti ini saya hapus. Juga saya hapus. Saya hapus. Itu ya. Berarti mana yang kita lingkari? Ini yang kita lingkari. Berarti bilangannya mana aja yang harus kita tutup? Berarti ini yang sebaris dan ini yang sekolom. Berarti ini kita tutup, ini kita tutup. Sehingga yang kita sisakan apa? Yang disisakan di situ adalah 3, 1, 3, 1, negatif 1, 1, negatif 1, 1. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan menentukan bilangan yang terletak pada baris pertama, kolom ketiga. Berarti ini kita hapus lagi. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti ya. Silakan diperhatikan dengan benar-benar. Oke, berarti kita bulati angka 1. Bilangan mana yang kita tutup? Berarti ini yang sebaris, ini yang sekolom.
Berarti ini kita tutup ke bawah, ini kita tutup ke kiri. Berarti mana yang disisakan? Berarti 3, 2, negatif 1, 2. Berarti saya tulis di sini 3, 2, negatif 1, 2. Oke. Nah, kemudian bilangan yang di sini berarti berapa nih? Berarti ini yang kita tutup. 3 yang kita tutup. Berarti mana aja berarti yang harus kita tutup yang lainnya? Ke sini berarti ke sini, kemudian ke sini. Ini saya hilangkan dulu lingkarannya. Berarti ini yang kita tutup, ke sini tutup, ke sini tutup. Berarti yang kita punya adalah 21, 21. Berarti saya tulis 21, 21. Sekarang yang ini kita tutup. Bilangan yang terletak pada baris kedua, kolom kedua. Berarti ini yang kita tutup. Berarti kemana aja? Ke sini, ke sini. Berarti yang kita punya adalah 1, 1, 1, negatif 1, 1. 1, 1, negatif 1, 1. Tuh ya. Selanjutnya, mana yang harus kita tutup nih? Ini berarti kan bilangan yang terletak pada baris kedua, kolom ketiga. Berarti ke sini, ke sini. Berarti yang kita punya adalah 1, 2, negatif 1, 2. 1, 2, negatif 1, 2. Silakan diperhatikan kembali bagaimana cara kita menutup bilangan-bilangan yang sebaris dan sekolom dengan bilangan tersebut. Oke. Berarti ini yang terakhir nih, baris terakhir. Ini yang kita tutup negatif 1, berarti ke sini kita tutup, ke atas kita tutup. Berarti yang kita punya adalah 21, 21. Berarti saya tulis 21, 21. Ini bersama, berarti 2 yang kita tutup, berarti ke sini sama ke sini. Berarti kita punya adalah 1, 1, 3, 1. 1, 1, 3, 1. Yang terakhir, baris ketiga, kolom ketiga. Berarti 1 yang kita tutup, berarti ini kita tutup ke atas, ini kita tutup ke kiri. Berarti kita punya adalah 1, 2, 3, 2. Berarti 1, 2, 3, 2. Oke. Ini adalah adjoin. Selesai atau belum? Oh, belum berarti. Saya tulis lagi di sini adjoin dari matriks A. Kita perkecil saja nggak apa ya? Oke. Tinggal kita kalikan. Ini kan ordonya 2 kali 2 kan? Berarti kita gunakan yang tadi, yaitu ke sini. Ini kalikan ke sini dikurangi arah sebaliknya. 2 kali 1, 2. Kan kayak gitu. 1 kali 2, 2. Berarti 2 kurangi 2. Kan 2 kali 1, 2. Kan ya? 1 kali 2, 2 dikurangi 2. Yang ini 3 kali 1, 3 dikurangi 1 kali negatif 1. Berarti negatif 1. Yang ini 3 kali 2 itu 6. Dikurangi arah sebaliknya. Berarti itu ke sini 2 kali negatif 1. Berarti negatif 2. Yang ini juga sama. 2 kali 1 hasilnya 2. Dikurangi arah sebaliknya. 1 kali 2 hasilnya 2 juga. Ini 1 kali 1 hasilnya 1. Dikurangi 1 kali negatif 1 hasilnya negatif 1. Begitu pun yang ini. Berarti 1 kali 2 hasilnya 2. Dikurangi 2 kali negatif 1 hasilnya negatif 2. Ya. Terakhir ini 2 kali 1 hasilnya 2. 1 kali 2 hasilnya berarti 2 kurangi 2 juga. Yang ini 1 kali 1 hasilnya 1. Dikurangi arah sebaliknya berarti ke sini. Ya, 1 kali 3 hasilnya 3. Yang ini 1 kali 2 hasilnya 2. 2 kali 3 hasilnya berarti 2 dikurangi 6. Oke. Tinggal kita hasilkan. Hasilkan kita di sini aja lah. 2 kali kurangi 2 itu 0. 3 negatif ada jadi positif ya. Berarti 3 tambah 1 hasilnya 4. 6 karena negatif kali negatif jadi positif. 6 tambah 2 hasilnya 8. Yang ini hasilnya 0. Yang ini 1 tambah 1 hasilnya 2. Ini 2 tambah 2 hasilnya 4. Yang ini 2 kurangi 2 hasilnya 0. 1 kurangi 3 hasilnya negatif 2. 2 kurangi 6 hasilnya negatif 4. Sehingga ini yang terakhir yang kita punya. 0, 4, 8. 0, 2, 4. 0, negatif 2, negatif 4.
Selesai atau belum nih?